ini ya, saya data kotor lah. Dan mengapa ini menjadi penting? Karena seluruh bantuan sosial yang dikeluarkan Kemensos ya ke depan itu wajib ya mensyaratkan bahwa NIK-nya harus padan dengan Dukcapil pusat. Nah, kalau tidak berbeda atau tidak padan tentu akan gagal ya. Maskernya dicopot mas, maskernya mas, orang jelas. Oh, ini prokes ini. Sudah ada. Kurang jelas ya? Ya. Ya, mohon maaf ya. Saya garis bawahi lagi karena seluruh bantuan sosial ke depan itu nantinya harus mensyaratkan penerimanya NIK-nya padan dengan Dukcapil ya, Dukcapil pusat. Nah, makanya kita melakukan asistensi perbaikan NIK ini. Nah, nanti hal-hal mungkin yang ingin ditanyakan ya di forum ini silakan saja nanti disampaikan teknis atau seperti apanya ya, supaya ini aja sih saya lebih mudah menjelaskan nanti teknisnya seperti apa gitu. Itu aja dulu mungkin Pak ya, kita buka tanya jawab aja langsung Pak ya. Kerja masuk deh suaranya. Masuk kok Pak di sini. Baik Pak. Ya, itu aja dulu, nanti silakan dilanjutkan. Awal tadi yang saya sampaikan, kita langsung ke tanya jawab saja agar lebih cepat waktunya. Untuk sementara barangkali ingin kita pastikan data DTKS yang terbaru teman-teman yang di desa sudah terima belum ya? Belum. Yang dari Bulan mana? apa belum? Dari mana? Belum. Dari mana Pak? Desa mana? Dari desa mana Pak? Halo? Deputi Salem. Salem. Ya. Mbak Wiwi sudah coba menghubungi Mbak Wiwi ya. Oke. Mbak Wiwi, TKSK-nya. Siap. Oke. Disampaikan saja sudah di TKSK semua Pak. Di TKSK semua ya. Data sudah di TKSK semua. Kemarin sudah kita berikan DTKS terbaru penetapan bulan April tahun 2021. Jadi kurang lebih data total ada 1.600.000, tapi nanti akan segera kita kirim yang 1,2, sehingga nanti tidak mempersulit panjenengan ketika harus melengkapi. Yang 400.000 nanti akan dihandle di tingkat kabupaten. Monggo pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak, dari mana Pak? Dibuka aja Pak. Cek audio dulu Pak. Iya gitu aja. Monggo yang mau bertanya, mumpung ada narasumber dari Pusdatin Kementerian Sosial. Guys, dari teman-teman pendamping PKH. Ayam juga. Nami ayam juga. Kuning deh. Ini ayam. Ayam. Dari teman-teman pendamping PKH, monggo. Wes. Orang kan mesti motor. Wes. Rekan-rekan sekalian yang hadir di acara Sumiti ini, kalau untuk pendamping PKH barangkali yang selama ini sudah dilakukan kan perbaikan data terus ya. Tapi memang barusan kita coba cross check data di DTKS yang terbaru, ada 2.000-an lebih ya Pak, 3.000-an yang statusnya masih
belum valid. Kemudian tadi ada data yang kita coba cross check dengan Dukcapil Kabupaten, itu malah ada data sekitar 2.000 juga yang statusnya tidak terbaca. Kami ingin dengar dari teman-teman pendamping bahwa masing-masing pendamping kalau kita dengar informasinya kan sudah memegang data fisik KPM yang berkaitan dengan KTP dan KK, gitu ya, betul ya Mas? Betul ya? Saya ingin kepastian bahwa data itu ada di teman-teman sekalian dan ada rekapnya ya. Halo PKH. Ngomong atau ngomong. Lanjut. Mas penggawa. Orang ngomong-ngomong saya bawa di tiap menit tau. Mbak Asti monitoring, Mbak Asti PKSK. Cek sound, Pak. Ya. Masuk. Ya. Untuk data DTKS-nya kemarin sudah didistribusikan ke desa, Mbak. Baru yang PSD, Pak. Data DTKS-nya belum. Cepat Mbak dibagikan karena itu waktunya harus cepat. Karena penetapan data kemarin sudah disepakati setiap tanggal 25 untuk Kabupaten Brebes perbaikan dan usulan masuk setiap tanggal 25 ya. Karena jumlahnya ini mengawali jumlahnya masih banyak, mohon supaya cepat sehingga nanti di bulan depan data itu sudah diperbaiki di tingkat desa. Untuk perbaikan ini kan tidak hanya sekedar mengisi di kolom-kolom yang ada, tetapi memang harus dipastikan data itu juga kondisinya seperti yang ada di Capil kabupaten maupun pusat. Nah ini mungkin yang agak memakan waktu perbaikan datanya. Hingga kalau masing-masing sudah diterima di desa, tentunya desa akan segera bisa melakukan kegiatan perbaikan data. Itu ya Mbak Asti. Siap. Yang lain, monggo. Baru Pak Biangan. Karena banyak racunnya, menang bayar. Halo, Assalamualaikum. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Nasirin dari Desa Kutayu, Pak. Dari desa? Kutayu, Kecamatan Tonjong. Ya. Gimana Pak? Ya, kemarin itu kami dari TKSK dapat yang data DTKS terakhir itu bulan Agustus tahun 2020, Pak. Kemudian kami perbaikan di bulan Oktober dan Desember itu kami belum terima data terbaru dari perbaikan itu. Padahal data sudah diekspor. Saat itu langsung ke Mas Fani. Ya. Jenengan sudah berkoordinasi dengan TKSK-nya, Mas? Atau admin forum data kecamatan? Ke TKSK belum tak konfirmasi. Coba kalau itu saling mengingatkan saja, kalau misalkan memang belum dapat, segera berkoordinasi. Karena kita itu kan sudah ada data di bulan Oktober tahun 2020. Ini sudah keluar lagi yang per April 2021. Ya, itu data yang per April 2021 belum. Iya, berarti yang
terakhir berarti yang jenengan kirim masuk di April 2021 ya Mas ya? Saya kirim terakhir itu di akhir Desember, Pak, kalau nggak salah. Data Ya, yang terakhir updatean. Untuk tahun 2021 saya menunggu dari hasil yang 2020 itu ada perbaikan yang mananya kan belum tahu, Pak. Ya, berarti jenengan lihat data yang per April 2021 yang kemarin sekitar hari Senin kemarin kita bagikan. Tapi prinsipnya gini, mungkin nanti kalau kalian lihat di data DTKS yang peralihan ini, format datanya tidak seperti yang DTKS bulan Oktober tahun 2020. Jadi proses peralihan ini sedang berkonsentrasi di padan data dengan Capil Pusat. Nanti setelah ini selesai, informasi dari Pusdati nanti akan ada DTKS yang terbaru yang nanti akan berisi juga dengan data-data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang ada di DTKS. Ya. Jadi kalau nanti panjenengan sudah terima, mungkin ada keterlambatan. Kalau jenengan sudah terima, nanti segera dicek datanya, kemudian pastikan kelengkapan data di format Excel itu sudah terpenuhi apa belum. Kalau misalkan belum, berarti segera berkoordinasi dengan Paten di tingkat kecamatan untuk kelengkapan data sesuai dengan data yang ada di DTKS. Itu Mas. Ya, sama itu yang per tanggal 25 itu tiap bulan ya, Pak ya? Iya, setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan nanti kita akan setelah perbaikan itu disampaikannya ke TKSK apa ke admin data kecamatan. Oh, admin kecamatan ya. 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 Ya, seperti biasa ya, format ya. Proses pengiriman datanya dikumpulkan di admin forum data kecamatan supaya jangan sampai tercecer. Kalau dulu zamannya program yang tahun 2020 itu kan masing-masing mengirim ke operator kabupaten. Ini karena format namanya itu tidak dirubah sesuai dengan masing-masing desa sehingga ngeceknya agak repot. Jadi kalau yang sekarang sudah disepakati kemarin semua data nanti masuknya di admin kecamatan. Nanti kalau sudah di kecamatan, nanti kecamatan admin forum data kecamatan akan mengirim ke kabupaten. Sehingga nanti terkontrol mana yang belum mengirim, mana yang belum selesai akan ketahuan. Oke Pak, terima kasih. Ya. Halo Pak. Ya. Mau nanya Pak, itu berarti kita ngerjainnya di format Excel saja ya, nggak melalui aplikasi SIG-NG? Iya, tetapi format Excel itu hanya alat bantunya. Nanti panjenengan juga harus perbaikan di data Capil, data pendudukan Capil. Maksudnya kalau sudah di Capil diperbaiki, baru nanti mengisi di format Excel itu. Halo? Jelas tidak, Mas? Iya Pak, berarti tidak melalui SIG-NG ya, SIG-NG-nya nggak dibuka. Ya, pakai format yang Excel itu nanti Iya, kirim yang di Excel saja. Iya. Oke. Tetapi harus diikuti Padankan. langkah di Capilnya. Ya di PAS itu, aplikasi PAS. Misalnya di data yang jenengan miliki, satu keluarga anaknya ada 2, tapi ternyata sekarang anaknya sudah 3. Itu artinya kan data kependudukan yang dicapil statusnya belum perbaikan. Kalau jenengan hanya mengisi di perbaikan Excel-nya, ya ketika ada padanan data, sinkronisasi data dengan Capil Pusat, nanti tidak terbaca. Oke. Kabupaten dan pusat bahwa data tersebut sudah berubah. Kemudian nanti kita menyesuaikan di data Excel yang akan dikirim ke kabupaten. Siap. Panjar Harjo Tegarja, Pak. Ya, monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih atas waktunya. Mohon maaf baru bisa gabung karena baru saja menyelesaikan pekerjaan dulu. Sini saya ingin menanyakan Pak, tadi apa yang baru saja disampaikan. Yang pertama adalah data yang sudah diupdate pada SIG-NG yang kemarin walaupun belum semuanya tercover karena keterbatasan waktu. Apakah data yang sudah di-upload dibikin Excel itu sesuai dengan data yang saat kemarin diupdate Pak? Itu pertanyaannya Pak. Kemudian yang kedua, kita juga sering memperbaiki nama-nama yang sudah namanya meninggal ataupun tidak. Nama tersebut masih muncul. Kurang kencang Mas suaranya Mas. Terima kasih. Kerja Banjar Harjo Brebes Jawa Tengah Indonesia Merdeka. Ya pertanyaannya tadi pertama Pertanyaannya, nama kayak pasar kelontong. Aduh lupa. Ayo itu di off-kan dulu Mbak Ayu. Ayu Rafada. Mbak Ayu Rafada. Mic-nya mati itu Pak. Komiknya mati. Oke siap Pak. Kita lanjut Pak. Untuk Desa Tegareja, di sini saya mau menanyakan apa yang tadi telah disampaikan oleh rekan-rekan, bahwasanya data dari SIG-NG yang kemarin pengupdatean, tentunya kan kita pribadi sendiri belum semuanya Pak terupdate, hanya berapa persen, kurang lebih sekitar 50%. Apakah untuk Excel-nya itu sesuai dengan yang kami update atau gimana Pak? Nah yang kedua, kita sering memperbaiki data-data yang meninggal Pak. Itu sering muncul. Apakah itu harus diperbaiki lagi atau gimana Pak? Terima kasih, mohon sarannya dari Tegareja Banjar Harjo Pak. Apakah suara saya bisa kedengaran Pak? Pak Dinsos, mic-nya terkunci, nggak ada kedengaran suaranya Pak. apakah data DTKS-nya sudah masuk semua dari usulan desa perbaikan dan usulan gitu ya Pak ya? Ya betul sekali Pak. Ya, monggo Pak terima. Jadi kemarin kan desa memperbaiki data di bulan ya sebelum April lah ya. Berarti setelah Oktober sebelum April 2021. Apakah data-data yang statusnya melalui perbaikan melalui SIG-NG offline itu sudah masuk di DTKS yang terbaru? Ya berarti sebelum April. Iya. Kalau yang itu harusnya ini yang maaf itu yang dimaksud ini ya usulan sebelum DTKS yang baru ya, yang masih menggunakan aplikasi offline bukan? Ya betul, itu yang sudah diperbaiki. Ya, kalau untuk yang perbaikan menggunakan SIS offline dulu ya, itu memang kita terakhir kita tampung adalah di bulan Mei ya. Kita masih akomodir ya. Hanya saja pada saat bulan Mei harus dipastikan juga apakah di Dinsos Brebes ini juga melakukan finalisasi terhadap data-data yang diusulkan tersebut. Mungkin bisa kalau misalkan Bapak masih ada rekap
Excelnya, nama-nama atau yang diusulkan bisa dicek sih ke data terbaru ya, data terbaru yang udah saya kasihkan ke dinas sosial yang berjumlah 1,2 juta itu. Nah, kalau misalkan ada ternyata yang diusulkan di bulan sebelum Maret ya, atau sebelum 2021 lah, itu belum masuk, ya nanti bisa ditelusuri ya, kenapa dia tidak masuk ke DTK sensusnya. Kemungkinan ya, tadi yang saya sampaikan di awal, untuk DTKS ini kan mensyaratkan bahwa untuk NIK ya, dan namanya harus sama persis dengan data yang ada di Dukcapil. Kalau boleh tahu ada ini nggak, ada rekap nama-namanya gitu Pak yang diusulkan atau backup datanya? Untuk backup itu kemarin sudah sempat dikirimkan Pak itu Pak. Oh ya, berarti nanti tinggal apa dari dinas sosial apa? Ada Pak. Data yang dikirimkan dari mana Pak? Dari mana? Dari Pemdes Tegalreja Pak. Itu Pemdes Tegalreja. Ya, maksudnya dia sudah diekspor juga dari dinas sosial. Ya, berarti kan jawab yang bisa menjawab dari operasi. Izin Pak Waridin, itu yang kalau untuk terkait pertanyaan dari Bapak Dadang Rianto ini, yang bisa memastikan datanya sudah import atau belum adalah dari supervisor ini ya, supervisor dinas sosial. Silakan Pak. Kalau yang Pak Dadang ini kan Om Farudin itu itu di chatting banyak pertanyaan itu dari Mbak Ana paling cantik itu ada itu, Pak izin tanya KPM masih eligible dalam sistem EPKH? KKS sudah menerima, KKP sudah online, tetapi tidak masuk SP2D bantuan PKH, masih kosong dari tahap 2 sampai 3. Solusinya bagaimana Pak? Dari Mbak Ana. Kemudian di Tegalreja itu ada, Pak mau tanya kenapa data DKS yang sudah diperbaiki yang meninggal kok masih muncul? Ini meninggal lebih ya? Monggo Mas Farudin itu siapa itu? Monggo. Ya, itu yang Pak Dadang ya, Pak Raja ya. Sebaiknya gini, karena proses peralihan ini barangkali yang melalui strategi offline di sebelum April, sebaiknya kalau memastikan dicek dulu data DTKS yang April ini 2021. Jadi kalau penjenengan masih punya backupnya, coba dimasukkan saja di perbaikan data usulan dan perbaikan data yang model Excel sekarang. Itu Pak ya. Pak, berarti itu bisa kita usulkan kembali Pak ya? Itu maksudnya. Ya, usulkan kembali. Jadi kalau kemarin itu kan mekanisme stick di offline ini kan sudah dilakukan. Tetapi memang karena ada peralihan perubahan di strategi medsos, barangkali data itu tidak bisa masuk ke tahapannya April. Jadi sebaiknya dicek dulu yang DTKS yang per April 2021, kemudian di situ cek dibandingkan dengan backup jenengan. Kalau memang itu belum masuk, ini ada kesempatan untuk memasukkan kembali, tetapi dengan dasar atau dengan memastikan bahwa data itu sudah padan dengan Capil Pusat. Caranya bagaimana? Ya berkoordinasi dengan paten Capil di tingkat kecamatan. Itu Pak ya. Terima kasih Pak atas ini yang pertanyaan informasinya. ya, ini ada yang pertanyaan dari Ana ya. Ini kayaknya saya kenal ya. Ana Puspita. Untuk KPM ya yang sudah online tapi
untuk SP2AD bantuan PKH-nya masih kosong dari tahap 2 dan 3. Nanti boleh dikirimkan NIK-nya ya, untuk saya cek, saya trace kenapa penyebabnya. Cuma mungkin kalau untuk tadi saya sampaikan kemungkinan besar kalau untuk NIK namanya ini belum Badan Capil Pusat untuk sementara ya, ataupun dia sudah Badan Capil Pusat tapi ada variabel DQIC-nya mungkin ada yang kosong ya, mungkin dari nama ibu kandung atau dan seterusnya. Kalau lebih jelasnya mungkin untuk yang kasus ini ya, yang sudah ada di SP2D tapi masih kosong, silakan bisa dikirimkan ya ke kami untuk kami cekkan lebih lanjut. Ya, berarti yang berikutnya Pak, dari Pemdes Tegalreja, kenapa data DTKS yang sudah diperbaiki, yang meninggal kok masih muncul saja? Sudah dipastikan belum bahwa meninggalnya itu sudah terlapor ke Capil atau belum ya? Kalau misalkan sudah nih dengan Kabupaten Brebes. Nah, Dinas Capil Brebes. Kita bisa cek ya apakah sudah tersinkron juga ke Capil Pusat, karena acuan kami adalah untuk hits Capil ini adalah kita melookupnya dari data Capil Pusat ya. Jadi harus dipastikan juga sih untuk kasus yang seperti itu, karena setahu saya juga untuk di Capil daerah kan ada butuh waktu kalau tidak salah ya untuk rekon ya, untuk data rekon ke Capil Pusat. Ya, jawabannya kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, Masih Tegarja Pak. Masih Tegarja Pak. KS. Oh ya, boleh. Ini udah saya siapkan ya untuk mungkin saya share. Dikirim ke Mungkin tapi sebelumnya mungkin bisa saya share screen dulu ya. Tambahan Pak. Ya, jadi untuk format pengusulan masuk ke DTKS sebelum nanti kriteria kemiskinan yang baru ya, atau pertanyaan screening yang baru untuk masuk ke DTKS. Untuk sementara ini untuk format pengusulan orang masuk ke DTKS adalah seperti ini saja ya. Field yang memang balikan dari Capil, karena untuk ke depan ini kalau ada kebijakan dari Capil ya, kita tidak bisa lagi men-hit NIK kemudian keluar identitas yang bersangkutan. Tetapi sekarang sistemnya terbalik, kita harus menginputkan dulu isian kependudukannya ya, baru nanti dia akan ketahuan ini datanya sudah valid atau belum. Jadi memang variabel yang diinputkannya jadi lebih banyak ya untuk secara individu. Kalau bulan sebelumnya di sekitar di bulan Juni kita hanya cukup memasukkan NIK dan bansos yang diusulkan. Sekarang harus lengkap ya, harus rigid memang untuk Dukcapil. Kira-kira seperti ini ya format untuk pengusulan DTKS ya. Tinggal diisikan sesuai data kependudukannya ya di KTP. Nah, kemudian di kolom kedua ini tinggal pilih aja dia diusulkan sebagai apa. Apakah diusulkan sebagai BPNT, PKH, BST atau non bansos ya. Itu sih simpel ya untuk yang sekarang untuk pengusulan
untuk bisa masuk ke DTKS ataupun untuk diusulkan program. Tapi dengan catatan ya, kalau untuk yang diusulkan program tidak serta merta akan langsung mendapat gitu ya. Takutnya persepsinya saya sudah mengusulkan kok tapi tidak dapat. Nah, itu ada proses berikutnya ya di kami, seperti mungkin melihat dari kuota di kabupaten tersebut ya dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk yang format DTKS, format usulan DTKS. Ini nanti bisa di-share ya oleh Dinas Sosial, di aplikasi mereka sudah ada sebenarnya, tinggal di-share aja ke bawah ya. Disimpan, disimpan. Itu Pak Warudin untuk formatnya hanya seperti ini. Pak, kembali lagi Tegarja, Pak. Tegarja. Pindah pun sudah lama juga, ini kok muncul lagi. Ini bagaimana? Kalau misalkan seperti ini, masalahnya kaitannya dengan bantuan-bantuan yang lainnya. Akhirnya benturan. Seperti itu. Ini yang terjadi. Ini justru akan muncul. Saya sendiri, di kita sendiri di pemerintah desa Tegarja itu kesusahan kalau misalkan seperti itu. Yang dapat ya dapat, yang enggak sama sekali, yang enggak sama sekali. Itu yang jadi permasalahan. Oke, itu judul aja. Terima kasih. Ya Pak, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Data meninggal ataupun data dia pindah wilayah dan seterusnya, kita pure murni adalah mengambil data yang kami terima dari Dukcapil Pusat, Pak. Jadi yang perlu dipastikan sebenarnya dari Dinas Dukcapil daerah ya, apakah data tersebut sudah dilaporkan meninggal dan disinkronkan ke Dukcapil Pusat atau belum? Itu saja, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Lanjut. Ada pertanyaan yang lain? Oh ya, ini ada pertanyaan di chat ini. Apakah perbedaan bansos PKH dan bansos BPNT? Jadi kalau bansos PKH ini kan program dari Kementerian Sosial, katakan sebagai program yang bersyarat. Jadi kalau dia memiliki kategori untuk mendapat bantuan, seperti misalnya ibu hamil, anak balita, anak sekolah, itu nanti yang bisa mendapatkan bantuan. Atau lansia barangkali, tapi harus satu kakak, difabel dalam satu kakak itu bisa mendapatkan bantuan. Di dalam program PKH, ada namanya komplementari. Jadi di samping dia mendapatkan bantuan PKH, dia juga mendapatkan bantuan sembako. Programnya namanya bantuan pangan non tunai. Sehingga di lapangan mungkin dijumpai kalau dia mendapatkan PKH, komplementarinya dia mendapatkan bantuan BPNT atau sembako. Itu untuk program PKH. Sementara kalau program BPNT, itu belum tentu dia menerima PKH, jadi murni dia hanya mendapatkan bantuan sembako. Itu ada juga yang khusus hanya mendapatkan bantuan BPNT, bantuan sembako. Itu yang membedakan antara kedua program itu. Jadi ada yang murni mendapatkan bantuan BPNT atau sembako saja, tapi ada juga penerima bantuan PKH yang komplementari dapat bantuan BPNT. Itu yang tadi pertanyaan yang berkaitan dengan program. Itu ada pertanyaan terakhir ya, itu yang saya baca satu-satu dah.
Untuk pengisian DPKS di format Excel, apakah keluarganya saja atau anggota keluarga sesuai kakak ya? Ya bagus sekali. Jadi untuk yang di format Excel tadi, ini kan ada beberapa ini ya pilihan. Saya buka Excelnya aja biar lebih jelas. Di program bansos ini kan ada pilihan PKH, BPNT, BNT. Ya, jadi kalau misalkan ya unmute ya, maaf unmute. Jadi kalau misalkan masih ada keluarga yang tercecer ya di luar DTKS, misalkan orang tuanya sudah mendapatkan BPNT gini ya, tapi misalkan anaknya atau suaminya atau keluarga yang lain itu belum masuk DTKS, ya bisa diusulkan juga ya. Nanti tinggal diusulkan aja program bansos yang misalkan tadi penerima BPNT ya tinggal dimasukkan ke program BPNT. Nanti secara otomatis tinggal dari nomor KK ya, dari nomor KK yang kita dapat itu akan tergrouping keluarganya. Tapi kalau misalkan dia satu keluarga itu misalkan semuanya belum DTKS nih, ya diusulkan aja ininya ya, seluruh anggota keluarganya ya yang akan dimasukkan ke DTKS. Dan bisa langsung sih untuk program yang diusulkan, misalkan satu keluarga itu akan diusulkan menjadi BPNT ya, dipilih aja program bansosnya BPNT. Nanti dari seluruh anggota keluarga tersebut yang diimport, di kami akan memilih untuk dijadikan pengurus ya, satu ya, satu yang nanti akan dijadikan pengurus. Biasanya dari hubungan keluarga dia sebagai istri ya, kalau nggak ada ya nanti perempuan tertua yang lebih dari 17 tahun, kalau nggak ada lagi baru nanti yang hubungan keluarganya adalah suami ya, dan seterusnya lah. Itu untuk pemilihan pengurus ya. Jadi kalau yang keluarganya yang masih tercecer di luar non DTKS silakan dimasukkan aja ke DTKS. Kalau yang seluruh ART-nya belum masuk ke DTKS, ya tinggal diusulkan saja seluruh ART-nya dan program yang diusulkan itu adalah program apa gitu ya. Tapi dengan satu catatan tadi lagi, kalau untuk yang usulan program bansos ini tidak serta-merta dia nanti langsung dapat, nanti tergantung dari kuota dan seterusnya lah, ada pengolahan di pusat. Ya itu sih untuk, dan tadi ada pertanyaan juga untuk perbaikan ini justru sekarang ini kan sedang dibuka ya, ini sedang dibuka dan ini kan kami sedang melakukan pendampingan untuk perbaikan NIK ini. Ada lagi Pak Warini? Ini yang berkaitan dengan bansos. Saya menemukan di kolom indikasi pengurus ganda NIK dan nama memiliki lebih dari satu rekening. Ini penyelesaiannya bagaimana? Ya, oke. Yang kalau seperti itu kasusnya adalah dipastikan apakah dua orang tersebut itu satu orang atau beda orang ya. Kalau misalkan dia sama satu orang, ya satu diusulkan untuk dihapus. Kalau misalkan ternyata dua data tadi itu adalah orang yang berbeda ya, berarti kan salah satu ada yang namanya salah dong ya, ya itu yang perlu diperbaiki untuk NIK-nya gitu. Iya. Jadi yang perlu dipastikan adalah yang bersangkutan ini apakah orang yang sama atau bukan ya. Kalau orang sama dia harus diperbaiki NIK-nya. Itu Pak. Ini maksudnya yang perbaikan melalui Excel ini perbaikan yang mana, usulan maksudnya Pak? Ini usulan dan perbaikan ini dua hal yang berbeda ya. Untuk perbaikan NIK yang ada di CNG ini adalah
untuk memastikan seluruh yang sudah masuk di TKS ini tidak ada lagi yang ganda. Gitu. Kalau untuk usulan ya itu kan data baru yang diusulkan oleh daerah. Mungkin untuk menambahi bahwa saat ini sekali lagi adalah proses peralihan TKS dari format yang lama yang melalui aktivasi di offline yaitu format. Nah, ini saat ini sedang masa peralihan. Karena orientasi di masa peralihan ini adalah bagaimana data-data yang ada di TKS ini padan dengan data Capim pusat. Jadi selama proses peralihan ini ada beberapa kemudahan perbaikan dan usulan data. Jadi kita masih bisa menggunakan katakan format Excel ya. Format Excel ini tetapi tentu harus ditindaklanjuti bahwa data itu juga sudah betul di data Capim pusat. Itu prosesnya melalui data Capim kabupaten. Artinya setelah ini mungkin nanti ada format perubahan data yang dilakukan oleh Pusdatin. Walaupun mungkin perbedaan itu antara lain misalnya pada saat pengusulan data tidak serta-merta akan diterima sebagai usulan. Kalau yang sekarang ini, kalau penyidikan sudah melakukan perbaikan di Capim kabupaten dengan format yang Excel, ini akan langsung diproses di tingkat kabupaten langsung. Kalau yang nanti mungkin akan secara berjenjang ya Mas, atau bisa langsung lewat secara berjenjang di tingkat desa gitu ya. Ya bisa dipul dulu kan tetap nanti yang atau nanti ada format selain format Excel Mas. Oh ya, itu kalau terkait aplikasi nanti kan tentunya akan ada ya. Ini sekarang ini kan masih fokus untuk perbaikan NIK. Depan kalau misalkan nanti variabelnya sudah fix dan seterusnya pasti akan ada aplikasi lagi sih Pak. Jadi formatnya Excel ini mungkin pada masa peralihan saja ini ya? Ya untuk sekarang ini Pak, untuk sekarang ini ya itu yang dipakai. Untuk selanjutnya ya nanti menunggu dari tim aplikasi ya, ada sendiri yang membidangi dari tim aplikasi. Ya. Tadi ada juga pertanyaan, apakah perlu kunjungan ke lapangan? Untuk apa ya? Untuk usulan. Ya, kalau untuk kaitannya misalkan ya yang bersangkutan itu misalkan dia tidak mampu ya, kemudian akan diusulkan kalau sudah tahu istilahnya sudah jelas gitu ya silakan ya tinggal diusulkan saja gitu. Karena kan sekarang ini tadi ya yang sudah saya sampaikan untuk formatnya kan hanya data individunya saja begitu, tanpa melihat tanpa menginput data variabel lain. Tadi juga ada pertanyaan ini PPNT yang sudah tidak dapat karena perbaikannya gimana? Ya tinggal diusulkan lagi saja Pak untuk yang tadinya dapat dan belum dan nggak dapat karena proses perbaikannya tinggal diusulkan lagi Pak. Untuk penghapusan penerima pajak orang yang mampu ada ini ya Pak, ada menu ketidaklayakan itu silakan dipakai ya, ada di supervisor bansos bisa mengakses untuk mentidaklayakkan bansos ya. Ada lagi yang ketinggal Pak? Kalau dari chat sudah semua. Saya barangkali Mas Bapak Haji Warudin. Ya. Saat monggo. Ya. Tadi mohon petunjuk kembali ketika ada KPM yang masih saldo 0. Tadi kan sudah dirikan tetapi kurang jelas. Artinya para penerima beras dia sudah memiliki kartu mandiri ataupun kartu sudah migrasi, tetapi
saldonya dari awal sampai dengan sekarang nol terus, padahal orang tua bolak-balik ke agen lagi-lagi nol. Ini perlakuannya harus bagaimana? Mohon petunjuk. meeting sa ulo niya Secara data sudah Ini berarti sudah Pak. Motor apa motornya? iya berarti Sudah Pak. sudah menerima kartu, tetapi ternyata saldonya kosong gitu ya Mas. Mas An? Ada di data SP2D nggak Pak? Ada di SP2D ada. Oh, ya. Meeting apa? Kalau ada di data SP2D itu berarti Semua top Mama. kan gagal top up ya, karena biasa sampaikan untuk sekarang ini Himbara ini kan strict sekali ya ketika akan mencairkan dana ya. Variabel QIC-nya harus semuanya terpenuhi ya, dan harus sesuai. Kalau misalkan salah sedikit saja ya, misalkan namanya belakangnya ada spasinya atau seperti apa, itu akan ya, kalau sebenarnya di informasi juga ya, di tingkat pusat juga sebenarnya sedang mengupayakan untuk kasus yang misalkan ini sudah padan dan namanya mirip sekali ya, di atas 80%, sedang kita upayakan juga untuk bisa ini ya cepat diproses oleh Himbara gitu. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi di EPKH kembali ke kawan. Nah, untuk data di EPKH itu sekarang sudah dia mengambil dari data DTKS ya yang ada di Pusdati. Nah, untuk rekonstruksi keluarganya itu adalah berdasarkan hasil hits 0KK ya, 0KK yang didapatkan dari Capil. Jadi untuk penambahan ya, ataupun ya untuk penambahan ART, misalkan ada ART baru gitu ya, dari lahir atau masih ada keluarga yang tercecer, ya bisa diusulkan juga untuk ditambahkan melalui supervisor Dinas Sosial Kabupaten Kota. Ini yang di terakhir ini mau ditanya, ketika desa melakukan perbaikan DTKS melalui SIG offline dan pendamping PKH melakukan perbaikan DTKS melalui SIG offline online ya, itu pertanyaan seperti itu. Apakah akan terjadi tumpang tindih perbaikan data? Dikarenakan yang terjadi di lapangan, pendamping PKH sudah melakukan perbaikan data KPM di EPKH sesuai data fisik di KK PKTP. Namun ketika PKH dibuat kembali, data KPM di EPKH berubah kembali seperti awal, seperti diperbaikan, belum diperbaiki. Mohon arahan. Jadi gini Pak, teman-teman pendamping PKH kan bisa masuk ke SIG ya untuk perbaikannya. Ya. Sementara kan ini kan yang sekarang SIG offline kan tidak dilakukan lagi. Tapi intinya ketika sudah melakukan perbaikan, tetapi ketika dibuka kembali datanya berubah kembali gitu, yang dilakukan oleh pendamping PKH. Dinsos melakukan pembatalan nggak untuk perbaikan itu? Sudah diinput, sudah diubah, ya dilakukan oleh pendamping PKH. Terus di EPKH-nya belum buka gitu. Ya ketika dia membuka kembali, datanya berubah kembali. Mau membukanya di EPKH. Nah, di EPKH-nya belum berubah kembali. Ya, izin. Jadi sekarang ini kan ya Pusdati dengan di SK ini sudah merekonstruksi keluarga ya. Kalau dulu kan untuk keluarga ini data di EPKH kan bisa menambahkan ART gitu ya dan seterusnya. Kalau sekarang kan tidak bisa lagi ya, semua usulan ART atau penambahan ART dia harus melalui SIG. Nah, kaitannya tadi data sudah perbaikan NIK ya, kemudian
tidak datanya masih sama gitu ya. Itu apakah sudah dipastikan gitu ya untuk perbaikannya itu apakah divalidkan, misalkan hapus atau seperti apa ya? Setahu saya kalau misalkan untuk misalkan ada data PKH yang ini kayaknya belum valid ya, kalau sudah diperbaiki harusnya tidak berubah kecuali dari dinas sosial melakukan pembatalan ini kasih atau kalau ininya ya contohnya bisa kirimkan ya data tersebut miliknya ya. Saya cek. Ada pertanyaan, jika ada warga pindahan dari desa lain dan warga tersebut terdaftar di DTKS di desa asal. Akan tetapi karena warga tersebut secara administrasi sudah ada di desa yang sekarang tinggal, maka warga tersebut mengendaki dimasukkan ke DTKS di desa yang baru. Mohon petunjuk. Itu kan tadi saya sampaikan ya, kalau di data capilnya dia masih di desa A ya misalkan, sekarang dia ada di desa B dan di data capilnya masih desa A ya, dia tetap akan masuk ke desa A ya. Artinya prosesnya tidak bisa dilakukan ya, kalau belum. Artinya semua diawali dari proses di sistem kependudukan di capil. Ya, untuk misalkan dia masih tercatat di capil sebagai warga tempat asal, ya dia tidak bisa dimasukkan di tempat pindah, pasti datanya akan tidak sesuai gitu ya. Yang lain? Ya, mungkin batas ya Pak, supaya kita bisa langsung. Ini kan lebih bukan pertanyaan teknis. Izin Pak. Saya pikir cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Izin bertanya. Oh iya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Desa Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perbaikan NIK, ada yang di DTKS itu ada keterangan NIK offline atau tidak online. Nah, kita sampai nyari dia itu padahal bikin KK ataupun KTP itu 2019 ataupun 2020. Terkait itu, kita cek di Blakasuta, nicknya sama. Di Blakasuta itu nicknya sama. Lah, terus kita mencari istilahnya nick yang online-nya di mana seperti itu. Sedangkan menurut Mas Pani, di saat di DTKS nicknya offline, semua tidak bisa terupdate. Seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, jadi begini Pak, yang kami tahu untuk aplikasi di Blakasuta punya Capil, mungkin ya perlu ditanyakan juga ke sana pastiannya. Tapi barangkali yang dipakai adalah kalau kita mengenal ada database lokal dan ada base data pusat. Kalau misalkan di Blakasuta yang dijadikan acuan, mungkin nanti yang dipakai adalah database lokal. Jadi bisa terjadi gini Pak, secara data di lokal ada, tetapi secara data di pusat belum ada. Nah ini yang kita sering dengar, data di online kan, data di online. Nah ini pekerjaan di minta di Capil untuk mengonlinekan data Pak. Nah itu perlu, kalau memastikan apakah data ini sudah online atau tidak ya sebaiknya berkoordinasi atau melapor ke Capil Kabupaten. Nanti bisa dipastikan itu memang sudah online atau belum. Karena acuan di SIKNJ itu adalah data Capil Pusat. Itu Pak ya. Mohon maaf, kenapa Capil tidak artinya tidak kenapa harus menunggu laporan minta pengonlinean dulu? Kenapa nggak langsung di-online-kan semuanya saja, bagaimana seperti itu? Terima kasih dari Siantong. Nah ini Mas Rilan ada ya? Mas Rilan. Nggak ada ya. Tapi gambaran
eh, eh, proses di itu proses sinkronisasi data atau konsolidasi data dengan pusat itu secara jadwal, secara waktu yang ditentukan di tabel itu 6 bulan. Hingga kalau misalnya katakan sampai di bulan Juni mereka melakukan sinkronisasi data dengan Capil Pusat, berarti ketika data yang di bulan Juli, Agustus dan sebagainya, berarti data tersebut mungkin statusnya tidak online. Nah, kalau pertanyaan kenapa tidak di-online-kan sekalian, memang sistem di Capil itu seperti itu, belum katakan real time online lah. Hari ini dipikir, hari ini data sudah langsung, hari ini di entry, hari ini masuk ke Capil Pusat. Memang aplikasi sistemnya masih belum real time online. Seperti itu Pak ya. Om Barudin, ya tambahan sedikit, untuk online itu kita bisa mengambil cerita dari Kecamatan Wanasari. Kecamatan Wanasari itu melakukan pengonlinean KTP para KPM atau para masyarakat itu atas kerjasama dengan Pak Camat. Jadi ketika kita mengonlinekan NIK berpusat pada Dukcapil di Brebes, Melas Nemen. Alangkah indahnya kalau jenengan semua bisa belajar di Wanasari, di mana desa-desa operator siaknya itu melaporkan yang belum online ke Paten pelayanan kantor terpadu ya Mas, di kecamatan. Jadi nanti cukup di kecamatan-kecamatan saja, dan itu juga sudah saya share di grup operator SID Kabupaten, wawancara saya dengan Mbak Nela dari Paten Salem. Salem itu bisa mengonlinekan, dan saya kira teman-teman operator siap itu diminta untuk aktif. Tahun ini saja, mungkin tahun depan ya, itu sudah ada regulasi, dan insya Allah nanti sudah jelas tugas operator siap, di mana nanti dia harus melaporkan kematian dan kelahiran secara rutin kontinu setiap bulan, dan juga diminta langsung mengonlinekan NIK, karena ketika NIK nggak online itu sangat ya bahaya sekali bahasanya gitu loh. Jadi orang miskin itu bisa tidak punya bantuan. Jadi nanti harapannya secara berjenjang teman-teman di desa operator siap itu melaporkan ke Paten, dan itu insya Allah nanti dengan komunikasi yang bagus bisa ditunggu hasilnya 1 atau 2 hari ya. Biarlah di kabupaten ngurusi tingkat kabupaten, migrasi antar penduduk dan sebagainya, dan yang di kecamatan bekerjasama dengan Paten. Gitu saja ya Mas Ordin dan teman-teman semuanya. Cukup mengonlinekan NIK di Paten kecamatan. Pak Turun. Saya pikir cukup ya, karena sesuai schedule hari ini kita coba mau berkonsentrasi di perbaikan yang 400.000. Jadi hari ini hanya sekedar membuka komunikasi agar persoalan yang secara umum di DTKS adalah bagaimana data itu yang utama adalah padan dengan data Capil Pusat. Nah, ini yang harus dikejar oleh rekan-rekan sekalian yang ada di desa. Tadi yang kita sampaikan bahwa ketika ada perbaikan dan usulan, maka yang utamanya adalah bagaimana berkoordinasi dengan, kalau panjenengannya ada di desa, yang paling dekat adalah di Paten atau pelayanan terpadu di tingkat kecamatan. Insya Allah kemarin hasil rapat di masing-masing Paten sudah disampaikan, utamanya yang berkaitan dengan DTKS akan difasilitasi untuk penyelesaiannya, utamanya yang tadi yang persoalan online dan sebagainya. Kemudian kami tambahi bahwa kemarin di hari Senin juga kita menyampaikan bahwa ada aplikasi cek bansos. Cek bansos di, kalau tapi namun sewu, kalau di aplikasi nanti
di Android itu kalau kita pilih cek bansos, barangkali di situ banyak ada cek bansos yang semuanya mungkin cek bansos semua, tetapi yang nanti dipakai agar datanya bisa sesuai atau bisa dipertanggungjawabkan adalah cek bansos yang dibuat oleh Kementerian Sosial. Nah, nanti di menu itu masing-masing atau masyarakat secara umum bisa melakukan usulan sekaligus ada menu sanggah ketika ada penerima bansos yang tidak sesuai. Jadi silakan bisa diunduh di aplikasi Android, nanti dipilih cek bansos dengan lambang Kemensos atau vendor yang dari Kementerian Sosial. Nah itu nanti di situ bisa masuk ke aplikasi itu, di mana masing-masing baik secara pribadi mengusulkan maupun untuk mengusulkan orang lain bisa di aplikasi itu. Jika nanti masuk ke aplikasi itu ya, harus ada nama, alamat, nomor NIK, KK yang akan membuka akun atau login di aplikasi tersebut. Kemudian nanti dalamnya ada menu untuk mengusulkan sekaligus menyangkut. Gambarannya seperti itu, mudah-mudahan yang singkat ini kita komunikasi, ada sedikit gambaran, dan mudah-mudahan di bulan September atau Oktober Pak Kapit, kita ada berencana untuk keliling di 17 kecamatan. Nanti kita akan hadirkan teman-teman sekalian, operator, kalau di desa barangkali sebutannya operator SID yang biasanya merangkap juga sebagai operator SIG-NG. Nah, nanti kita bisa ketemu, bisa lebih komunikasi lebih jauh. Tetapi untuk mengejar masa peralihan data ini, kami mohon nanti data yang sudah di-share di masing-masing desa dan kecamatan, harapannya punya target kita berapa, 1 minggu. Berapa hari Pak Kapit? Sebelum tanggal 31 ya, atau mepet ya. Ya mudah-mudahan bisa dikejar, karena saya yakin kalau yang 1,2 itu statusnya secara data sudah valid. Hanya mungkin yang perlu disikapi tadi komponen keluarganya. Apakah di dalam satu keluarga memang namanya sudah masuk semua atau belum. Kemudian ditindaklanjuti dengan yang 1,2 sambil jalan. Oh, ini yang 1,2 nanti yang akan disusulkan bisa sambil jalan setiap tanggal 25 sesuai dengan kalender yang kita sepakati. Itu dulu. Pak Kapit, ada tambahan. Ya. Ini terkait dengan teknis. Ini saya mau tanya dulu. Ini kan ada 2 data untuk si Ando, maksudnya yang ini ya, data yang 3.000 untuk anu 3.000 atau data yang 9.000 yang statusnya seperti ini, keterangan padan capil dan belum padan capil, atau yang tadi yang keterangannya pengurus ganda, NIK dan nama sama memiliki lebih dari 1 rekening, itu ada 2. Berarti yang dikerjakan yang mana dulu? Hah? Masih di mute Pak? Bisa itu. Ya, saya ulangi. Halo? Ya Pak. Ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa untuk data kemiskinan itu tanggung jawab adalah desa. Dinas Sosial Kabupaten Brebes hanya berwenang meneruskan, sekali lagi meneruskan data dari desa ke Kemensos. Data DTKS tahun 2021 ini ada 1.600.000 data DTKS, tapi yang betul itu hanya 1.200.000. Nah, yang 400 kemana Pak Bambang? Data lawas, data ngawak, Taura Genah, nama ibu kandungnya Siti Hawa, Siti Hajar, Siti macam-macam. Ada sekitar 140.000 data itu yang nicknya tuh 0000100, mulai ngawak maning. Jadi nanti agendanya dari Dinas Sosial
itu 400.000 data DTKS akan dibersihkan. Tadi ada juga pertanyaan, Pak, ini sudah dibetulkan di aplikasi e-PKH, kok di dalam DTKS belum masuk? Yaitu namanya, ini lagi zaman perubahan, zaman migrasi, bahwa semua data kemiskinan nanti bersumber dari data DTKS. Karena itu saya minta teman-teman katakanlah pendamping PKH atau TKSK bisa bekerja sama dengan desa. Bila perlu gotong royong bareng-bareng bentuk data kemiskinan di desa melalui forum data desa. Kemudian yang kedua, sesuai dengan perintah Kemendes untuk SDGs tetap sebagai program utama pembangunan dana desa, maka data kemiskinan itu harus ada. Pengalaman tahun 2019 kita melakukan verbal DTKS, tapi secara global, secara seremonial. Kenapa? Ya ada topinya, ada rompi, kemudian ada ID card dan lain sebagainya. Tapi nanti ke depan kita lebih mengutamakan kualitas. Artinya program untuk perbaikan data itu tidak 1 tahun 1 kali, tapi ini 1 bulan 1 kali. Jadi ini nanti diprogram oleh desa-desa supaya setiap bulan itu ada lemburan perbaikan data. Jangan sampai nanti, Pak sudah nggak ada anggarannya, yo wis. Nah, harapan saya nanti pada bulan Agustus September sudah bersih data, maka nanti kita akan berpikir lagi pada inclusion dan exclusion error. Data-data sing ora mlebu tapi mlebu, data sing jabat tapi mlebu. Kenapa? Sampai hari ini tuh banyak orang miskin yang minta SKTM. Ada beberapa desa yang carinya langsung tak telepon. Salahnya apa orang miskin itu kok gak masuk dalam DTKS? Apa karena nggak dukung lurah? Ya, itu sudah dosa besar kalau kita tidak melayani fakir miskin. Kemudian yang kedua, di dalam DTKS ini untuk warning teman-teman semuanya, di dalam DTKS itu terbaca beberapa personil yang orang kaya, PNS, perangkat desa itu masuk dalam DTKS, itu nanti akan kami sudah laporan ke Pak Sekda, jadi nanti harapannya pada tahun 2022 data DTKS kita akan bagus, dan nanti yang kaya, yang mampu, yang dapat PKH itu akan kita graduasi supaya nanti beralih ke yang betul-betul membutuhkan. Karena dilihat di lapangan ketika kami dengan tim berkeliling ke kecamatan-kecamatan, masih banyak orang yang harusnya dapat tapi tidak dapat. Begitu saja teman-teman, mungkin hari ini belum clear semua, tapi intinya itu dulu. Satu, bahwa desa harus menganggarkan untuk data kemiskinan, kemudian kita akan menghapus 400.000 data yang error-error itu. Kemudian yang ketiga, yang ini lagi, kalau nanti masih ada warga jenengan yang belum masuk dalam DTKS, itu dimasukkan. Karena sekarang DTKS tidak per 6 bulan, tapi 1 bulan 1 kali. Oke Mas Ordin, itu aja ya. Gimon? Untuk konsultasi bisa ke kecamatan, bisa ke nomor WA saya, nomor Mas Ordin. Pokoknya TKSK juga bisa, teman-teman PK juga bisa. Yang penting kita bareng-bareng dadani Kabupaten Brebes. Itu saja dari saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadang, udut gue dadang. Yang rapi, udut guna. Hari ini ngikut. Guys, balik dak. Balik. Balikan di. Balik guys. Guys, balik. Oh, eta teh busana pemdes malah hayo.